Ini ada aksi berbahaya dan mengancam keselamatan dilakukan sopir angkot saat mendorong mobil angkutan umum yang mogok di jalan raya di Goa, Sulawesi Selatan. Setelah melakukan pemeriksaan, ia pun diberikan sanksi tilang. Ini anak Makassar. Ini anak Makassar. Tidak ada tadinya, bos. Dia tadinya, bos. Di depan tapi pakai. Entah apa yang dipikirkan oleh sopir angkot di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan itu. Selain melanggar lalu lintas, aksi berbahaya ini tentunya tak patut ditiru karena dapat mencelakakan dirinya dan pengguna jalan lain. Peristiwa tersebut terjadi akibat angkot yang dikendarainya mogok. Agar dapat mencapai bengkel, ia meminta rekannya untuk mendorong dari belakang. Namun bukan menggunakan tali atau alat lain, namun menggunakan kakinya. Petugas pun langsung mengamankan pelaku dan menggiringnya ke kepolisian setempat. Kebetulan dengan alasan si pengemudi bahwa kendaraan yang di depan itu rusak. Itu Pak. Baru kali itu dia lakukan. Kapan diamankan itu mobilnya, Pak? Hari ini, hari Sabtu. Langsung dilakukan penilangan, Pak? Langsung kita tilang untuk membuat efek jerak kepada pengemudi. Lantas kami membuatkan surat pernyataan yang ditantangkan yang bersangkutan bahwa perbuatan itu tidak akan diulangi. Usai diberi sanksi tilang dan surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya, pria 40 tahun itu kemudian dibebaskan. Bapak satu anak ini pun berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Astagfirullahaladzim, ini sungguh aksi yang luar biasa konyolnya Ustadz ya. Ini mungkin dia pengen jadi stuntman dulu Ustadz, gak kesampaian jadinya begini Ustadz. Mau syuting Mission Impossible mungkin dia pikirnya Ustadz. Nah Ustadz ini masih untung ditegur polisi Ustadz, bukan ditegur sama Allah begitu Ustadz ya. Nah Ustadz, Islam sendiri kan sangat menganjurkan umatnya menjaga diri dari segala bentuk ancaman. Dan boleh mungkin dijelaskan Ustadz, makna dari Rasulullah SAW yang pernah bersabda, tidak boleh ada darar dan tidak boleh ada dirar. Ini maksudnya apa Ustadz? Ya, itu betul Mas Asran, itu ada satu hadis sahih ya dari Rasulullah SAW yang mengatakan la darara wa la dirar. Ini satu hadis yang kemudian menjadi dasar bagi sekian banyak kaidah hukum Islam. Artinya hadis itu la darara, tidak boleh melakukan satu tindakan yang membahayakan diri sendiri, wala dirar, dan juga sesuatu yang membahayakan orang lain. Ini adalah satu kaidah penting di dalam agama yang mengajarkan bahwa Islam ini adalah agama yang melindungi ya kemanusiaan. Karena jangan sampai itu ada sesuatu yang membahayakan ya. Maka di dalam Islam itu ada maqasidus syariah, tujuan syariat itu ditetapkan, agama itu diturunkan, itu diantaranya adalah hifzun nafas, menjaga keselamatan jiwa, menjaga kehormatan, menjaga harta. Itu di antara maqasidus syariah. Nah, dari hadis ini lalu muncul itu di dalam agama itu tidak boleh, dalam beribadah itu jangan sampai ada sesuatu yang memberatkan. Jangan sampai ada sesuatu yang memberatkan. Jadi kalau musim dingin itu pernah ada satu kejadian di masa Rasulullah SAW. Jadi ini musim dingin, dalam satu peperangan ada orang yang mandi junub ya, dia janabah junub, lalu kemudian dia karena tidak ada air, karena dia terluka, lalu dia guling-guling di pasir itu ya, yang membuat lukanya itu semakin berbahaya gitu ya. Lalu itu dimarahi oleh Nabi, wala taqtulu anfusakum, jangan bunuh dirimu, jangan celakakan dirimu. Dalam situasi semacam ini kan tayamum itu tidak harus seperti itu gitu ya. Dia melumurkan seluruh tubuhnya dengan debu ya. Jadi agama itu sangat memperhatikan keselamatan jiwa. Baik bukan hanya jiwa ya, tapi juga harta, lalu kemudian harta yang kita miliki, kemudian keluarga. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang membahayakan diri dan juga membahayakan orang lain. Nah, ini menarik Ustadz, karena ada makna dari pernyataan menjaga keselamatan diri itu lebih penting daripada ritual ibadah. Nah, kita mengacu pada mungkin orang-orang yang suka dengan ekstrim sport nih Ustadz ya, suka dengan yang memacu adrenalin, misalnya olahraga motocross yang lompat sana-sini, yang suka terjun payung, atau mungkin sesuatu yang berbahaya-berbahaya, dia makin suka gitu Ustadz. Karena kan yang berbahaya dengan membahayakan ini beda-beda tipis kan mereka Ustadz. Nah, ini gimana Ustadz hukumnya ini Ustadz? Ya, memang itu kegiatan-kegiatan yang dilakukan biasanya oleh mereka yang sudah terlatih kan ya.
dan tidak sembarangan orang bisa melakukan itu. Dan di dalam Al-Quran sendiri ada satu ayat mengatakan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan jerumuskan dirimu ke dalam satu kerusakan. Nah, disinilah dari hadis tadi ya, la darara wala dirar, lalu kemudian dari ayat wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, ada satu kaidah yang ditelurkan oleh para pakar hukum Islam, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Jadi menghindari kemudaratan itu harus diutamakan, harus didahulukan daripada mewujudkan kemaslahatan. Ini sangat kelihatan sekali saat pandemi ya, masa sekarang itu. Kita lihat misalnya, bagaimana para ulama dulu pada masa awalnya membolehkan kita untuk tidak melakukan sholat Jumat di masjid, karena di situ akan terjadi kerumunan. Kerumunan itu akan mengakibatkan penyebaran virus, sehingga kemudian kita boleh melakukan sholat zuhur saja di rumah. Itu demi apa? Demi untuk menghindari kemudaratan, kerusakan. Padahal sholat Jumat berjamaah itu kan ada maslahat di situ ya. Tapi di sini kita timbang, kalau kemudaratannya itu lebih besar, maka kemaslahatan itu, kemaslahatan ibadah bisa dikebelakangkan. Karena ada alternatif penggantinya. Bang, ini luar biasa sekali Islam begitu. Saking kan cintanya sama umatnya supaya dia tidak sakit, tidak terluka gitu Ustaz. Ya, sholat Jumat pun boleh ditunda terlebih dahulu sampai situasi kondusif begitu Ustaz. Jadi jangan bahayakan diri Anda, apalagi dorong mobil pakai kaki tadi Ustaz.